Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga menjadi tempat impian dan keinginan setiap orang Islam yang telah meninggal dunia. Surga adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas kepatuhan dan ketaatan manusia dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Penentuan apakah seseorang akan masuk surga atau neraka tergantung pada amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Di dalam Islam terdapat beberapa golongan orang yang disebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Siapa sajakah mereka? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh oleh api neraka?" Para sahabat bertanya, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, orang yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Hadis riwayah Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Berikut ini akan kami jelaskan maksud dari golongan hayyin, layyin, qorib, dan sahal yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Golongan yang pertama adalah golongan hayyin. Salah satu golongan yang Rasulullah maksudkan untuk terhindar dari siksaan api neraka adalah golongan hayyin. Hayyin merujuk kepada orang-orang yang memiliki ketenangan dan kedamaian, baik secara lahiriah maupun batiniah. Mereka tidak mudah marah, mengeluarkan kata-kata yang kasar, mengutuk, atau menghina orang lain. Golongan ini juga merupakan sosok yang menenangkan dan membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Sifat-sifat ini seharusnya dimiliki oleh setiap muslim, karena mereka mampu menahan amarah, menghindari perdebatan, dan rela mengalah meskipun mereka benar. Orang yang hayyin cenderung berusaha untuk tidak menyakiti perasaan orang lain dan selalu menjaga perkataannya, karena mereka menyadari bahwa sebagian besar dosa berasal dari ucapan. Golongan yang kedua adalah layyin. Golongan layyin merujuk kepada orang-orang yang selalu berkeinginan untuk kebaikan sesama. Mereka dikenal sebagai sosok yang lembut dan santun, baik dalam berbicara maupun bertindak. Golongan ini tidak kasar, tidak tergoda oleh hawa nafsunya, dan selalu memperlakukan orang lain dengan lemah lembut. Golongan yang ketiga adalah qorib. Golongan lain yang Rasulullah menyebutkan tidak akan tersentuh api neraka adalah golongan qorib. Golongan ini merupakan orang-orang yang menyenangkan saat diajak berbicara dan ramah tamah kepada siapapun yang mereka temui. Wajah orang-orang qorib terpancar kelembutan karena mereka sering tersenyum. Keberadaan mereka juga menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Golongan ini senantiasa menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian golongan yang keempat adalah sahal. Golongan ini terdiri dari orang-orang yang tidak pernah menyulitkan orang lain. Orang-orang sahal selalu berupaya untuk mempermudahkan urusan orang lain. Mereka terkenal karena kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan sikap yang baik. Dalam menjalani kehidupan ini, kita semua dapat mengambil teladan dari empat golongan tersebut. Dengan menjadi orang yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal, kita dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Dengan menjaga ketenangan, kelembutan, kebaikan, dan kemudahan dalam berinteraksi, kita dapat mencapai kehidupan yang harmonis di dunia ini dan memperoleh surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah empat golongan orang yang haram disentuh oleh api neraka.
Semoga kita semua mendapatkan salah satu dari 4 golongan tersebut, dan semoga pengetahuan ini dapat memotivasi kita untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat kebaikan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.